Pura Agung Pulaki adalah salah satu pura dengan aura religius dengan keindahan alam memukau. Lokasinya berada di atas tebing berbatu, menghadap langsung ke laut lepas dengan pemandangan sekitarnya yang menawan dan berlatar belakang bukit berbatu terjal. Pura suci ini terletak di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerogak, Buleleng. Tempatnya cukup strategis sebab berada di pinggir jalan raya Singaraja, Gilimanuk. Berjarak sekitar 53 km ke arah barat kota Singaraja, pura ini kerap disinggahi umat Hindu yang hendak bersembahyang saat kebetulan mereka lewat dari Gilimanuk menuju Singaraja atau sebaliknya. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, Pura Pulaki juga menjadi tempat pemujaan bagi keagungan jiwa Sri Padmi Keniten yang telah mencapai moksa. Sri Padmi Keniten mencapai moksa berkat ajaran ilmu keparamartan yang dapat dengan mudah ia pelajari dari Dang Hyang Nirata. Karena mampu menguasai ilmu tersebut hingga mencapai moksa, Sri Padmi Keniten dipuja sebagai dewa dan dianggap sebagai betari dalam ketut. Berdasarkan tinjauan sejarahnya, pendirian Pura Pulaki terkait juga dengan pura dalam melanting, dalam hal Tirtayatra dari Dang Hyang Nirata. Pendirian pura yang tergolong sebagai pura kahyangan jagat dan Dang Kayangan tersebut diperkirakan pada masa pemerintahan Raja Gelgel dalam Watu Renggong, tahun 1460 hingga 1552 Masehi. Selain itu, Pura Pulaki yang letaknya tidak begitu jauh dari Pura Melanting dianggap sebagai perdana puruse atau sebagai tempat pemujaan untuk memohon kemakmuran ekonomi. Tak jarang orang yang datang ke pura ini adalah pedagang atau pengusaha. Pura Pulaki disebut-sebut sebagai pusat Pura Melanting di Bali, dengan 6 pura pasanakannya yaitu Pura Melanting, Pura Pengaluhan, Pura Pabean, Pura Kertekawat, Pura Taman, dan Pura Pemuteran. Keenam pura tersebut berada berdekatan dengan Pura Pulaki. Keberadaan Pura Melanting tidak hanya sebagai tempat persembahyangan bagi umat Hindu, terutama para pedagang, tetapi juga wisatawan. Karena pura di Bali ini tampil cantik dan indah. Nuansanya yang tenang karena berada di tengah hutan di kaki bukit Pemuteran. Memiliki kisah atau sejarah yang cukup unik dan penuh mistis, berhubungan dengan perjalanan pendeta sakti dari tanah Jawa bernama Dang Hyang Nirata. Pura Melanting adalah sebagai tempat terutama para pedagang untuk memohon ketentraman, keselamatan lahir dan batin, sehingga dalam usaha berjalan lancar dan mendapatkan keuntungan. Maka dari itu, dalam pembangunan pasar di Bali didirikan juga Pura Melanting. Yang dipuja adalah Dyah Ayu Swabawa, disebut juga Betari Melanting, dewa yang menguasai pasar sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Memohon juga agar tidak diganggu oleh wong samar. Ada kisah menarik mengenai keberadaan Pura Melanting ini, kisah yang terpatri dan masih dipercaya turun-temurun sampai saat ini. Adapun cerita tersebut berkaitan dengan perjalanan spiritual Dang Hyang Nirata, seorang pendeta Hindu bergelar Beranda Sakti Wawurawuh. Pura Melanting memang memiliki kisah tersendiri. Terletak di kaki bukit, tempatnya tenang, menciptakan suasana damai dan sempurna bagi orang-orang yang memanjatkan doa ataupun untuk bermeditasi. Kemudian Pura Kertekawat adalah salah satu tempat suci umat Hindu yang penting di Bali.
Selain penting, Pura Kertekawat juga menjadi salah satu pura yang unik bagi umat Hindu di Bali. Sebab ide Betara yang berstana di pura ini adalah ide Betara Hakim Agung. Bukan Hakim Agung di Mahkamah Agung, tapi Hakim Agung secara niskala. Pura Kertekawat menjadi satu kesatuan dengan Pura Pulaki, tertuang dalam Raja Purana Pulaki. Pura Kertekawat terkait dengan Pura Pabean, Pura Melanting, Pura Mutring Jagat, dan Pura Pulaki. Raja Purana Pulaki terkait dengan perjalanan Dang Hyang Nirarta dalam perjalanan suci di Bali. Posisi Pura Kertekawat adalah salah satu prasanak atau anak dari Dang Hyang Nirarta, yaitu Bagus Bajra atau Pangeran Bajra, yang kemudian disebut sebagai Pangeran Mentang Yuda yang adil memutuskan perkara. Hingga akhirnya disebut sebagai Hakim Agungnya secara niskala. Dengan kondisi ini, jelas Pura Kertekawat ini menjadi pura yang sangat banyak didatangi para pejabat hingga penegak hukum untuk tangkil atau sembahyang di pura ini. Pejabat yang sembahyang biasanya memohon agar bisa menjadi pemimpin yang adil dan menjalankan pemerintahan tanpa melanggar hukum. Sedangkan hakim, jaksa, dan panitera juga sama. Tujuannya agar dapat panduan serta bimbingan dalam menjalankan tugas. Pelinggih yang di tengah-tengah itu adalah pelinggih Hakim Agung. Di sisi kiri pelinggih jaksa dan kanan pelinggih panitera. Tak hanya itu, masyarakat umum juga bisa memohon keselamatan secara umum. Yang secara khusus biasanya ada umat yang sedang menjalani perkara hukum. Kemudian belum tentu kejelasan proses, bahkan sangat lama tidak ada keputusan yang pasti. Biasanya memohon keadilan ke sini, kemudian mereka memohon agar kasusnya segera tuntas dengan harapan mereka. Selanjutnya adalah Pura Pabean. Pura Pabean sendiri berada di seberang jalan Pura Pulaki. Letaknya berdekatan, jarak keduanya berkisaran 150 meter. Bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Pura Pabean menjadi salah satu pura pesanakan ide Betara Pulaki, pesanakan ide Betara Sami. Seperti diketahui, Pabean adalah merupakan sebuah instansi yang mengatur, mengawasi, dan memungut bea masuk dan keluar, baik itu melalui darat maupun udara. Pabean berasal dari kata bea yang berhubungan dengan aktivitas pengenaan bea cukai bagi kapal-kapal asing yang ingin berlabuh di tempat ini. Kegiatan akan Pabean tersebut memang berhubungan dengan sejarah berdirinya Pura Pabean di Buleleng. Di tempat inilah dulunya berlabuhnya kapal-kapal dagang dari luar Bali yang berasal dari berbagai kalangan dan kepercayaan. Sehingga tidak mengherankan perwujudan visual bangunan Pura Pabean ini sebagai akulturasi budaya Hindu Bali, Cina, dan Islam. Dari Pura Pabean ini kita bisa menyaksikan hamparan laut biru dengan suasananya yang tenang dan damai, sehingga ideal menjadi tujuan wisata spiritual. Pura Pabean dikenal sebagai Stana Dewi Ayu Manik Mas Subandar atau disebut juga Griya Konco Dewi. Pura Pabean juga berkaitan dengan perjalanan suci Dang Hyang Nirarta ke Bali. Sehingga tempat ini menjadi bagian dari pura pesanakan ide Betara Sami Pura Pulaki. Kapal-kapal asing yang datang baik itu dari Cina, Melayu, dan Bugis, dan pada masa penjajahan kolonial Belanda, tentu membawa kultur yang berbeda-beda. Itu semua tercermin dalam wujud visual Pura Pabean.
Selanjutnya, Pura Pemuteran. Pura Pemuteran menjadi salah satu pura Dangkayangan yang ada di Desa Pemuteran, Kecamatan Grogak, Buleleng, Bali. Pura yang menjadi petilasan Danghyang Nirarta ini tak hanya dikenal sebagai salah satu tujuan perjalanan spiritual. Namun, di pura ini juga menyimpan 4 jenis tirta berkhasiat yang diyakini dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Sebelum Danghyang Nirarta mendatangi Pulau Dewata, Pura Pemuteran disebut sudah ada. Hanya saja kala itu masih bernama Pura Taman Mutering Jagat, yang diyakini merupakan stana Dewa Agung Manik Taman Mutering Jagat. Keberadaan Pura Pemuteran rupanya tak hanya tenar sebagai salah satu tujuan perjalanan spiritual pemedak, tetapi juga dikenal memiliki 4 mata air suci berkhasiat untuk mengobati beragam penyakit. Diceritakan ketika abad ke-14 Masehi, Danghyang Nirarta mulai menyebarkan Hindu dari Jawa ke Bali. Konon beliau sempat singgah di Pura Pemuteran. Lewat kesaktiannya itulah Danghyang Nirarta mampu memutar bajra, sehingga muncul sumber mata air di 4 lokasi yang berdekatan. Oleh karena itulah kerama setempat juga membuatkan pelinggih untuk beliau yang bermanifestasi sebagai Dewa Bagus Mutering Jagat. Karena diyakini memiliki keajaiban, hingga kini sumber mata air itu dipakai sebagai sarana pelukatan. Bahkan pemendak juga bisa nunas atau memohon tirta yang memiliki suhu dan bau berbeda. Demikian sekilas mengenai Pura Pulaki, Pura Melanting, Pura Kertekawat, Pura Pabean, dan Pura Pemuteran. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video destinasi lainnya. Matur suksma.